Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anjit Wahyudi, NIM 1349 dari Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Teknik Informatika. Kali ini saya akan membuat tutorial untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Sistem Geografis. Langsung saja kita buka untuk menu quantum keys-nya. Untuk soal-soalnya itu yang pertama itu ada yang pertama nanti membuka file SHP-nya, kemudian membuat jalan, kemudian membuat tanda pada lokasi tempat pendidikan, sekolah, kemudian tempat ibadah, kemudian membagi wilayah lahan pertanian maupun lahan perhutanan ataupun pemukiman. Kemudian ada lagi yaitu sistem zonasi untuk sekolahnya di kisaran 300 meter itu nanti seperti apa, luasnya sampai mana. Langsung saja. Yang pertama kita buka quantum keys-nya, sudah semacam ini file kosongnya ya. Kemudian kita menu web, quick map service, kita masuk ke Google Root. Kita perjelas dulu zoom, kemudian kita buka untuk file SHP-nya, data layer, vector, kemudian kita buka, kita cari file SHP-nya di administrasi desa SHP. Oke. Kita add, close, kemudian kita perjelas. Oke, di sini kemudian kita pilih desanya. Saya pilih desa saya. Kita cari Pulau Deret. Kemudian kita double klik di sini, kemudian kita oke. Kita perjelas, zoom to layer. Kemudian supaya di tengahnya ini bisa terlihat, kita setting dulu untuk styles di edit simbol, kemudian save file-nya. Ini kita kurangi transparansinya, kemudian untuk garis pinggirnya ya, kita buat warna pink ini. Kita perlebar. Oke, nah semacam ini. Kemudian kita mulai untuk pembuatan jalan. Nah, untuk pembuatan jalan kita buat untuk file barunya di menu grid layer, file SHP, kemudian kita kasih nama jalan desa dan kita save. Kemudian line string ya, pakai garis karena kita mau membuat garis jalan untuk jalan desa. Oke. Kemudian setelah itu kita cek dulu, kita pilih untuk jalan desa, kemudian toggle editing. Kemudian kita pilih di sini ada add line feature. Nah, kita klik di sini ya, sesuaikan dengan
jalannya. Nah, ini hanya contoh saja ya. Oke. Ya. Nah, udah, kita oke. Kemudian kita perbesar untuk jalannya. Style, kemudian edit. Nah, kita perbesar supaya agak terlihat. Nah, semacam ini. Nah, ini untuk pembuatan jalannya. Kemudian kita masuk untuk menandai titik-titik lokasi sekolah ataupun tempat pendidikan dan juga tempat ibadah. Namun di sini nanti tempat sekolah, tempat pendidikan dan tempat ibadah saya buat 2 layar supaya mudah untuk dibedakan. Sebelumnya siapkan dulu notepad. Nah, nanti akan diisi dengan angka-angka ini. Kemudian kita masuk ke Google-nya, ya, ke Google. Kemudian nanti masuk ke Google Map. Nah, untuk sekolahnya ini sudah saya sudah membuatnya sedikit, ada ID, kemudian nama objek. Nah, di sini angka-angka tadi. Sebelum masuk ke sini, silahkan masukkan dulu ke Notepad, diseleksi sampai belakang angka ini, sesuaikan seperti di Google Map. Nah, kalau di Google Map kita klik kanan, akan tampil semacam ini. Nah, kita yang menyesuaikan ini nanti. Kalau kita copy, pastekan ke Notepad, ya, ke Notepad, pasti banyak sekali angkanya. Nah, ini contoh, kita pastekan di sini. Nah, ini. Jadi kita menyesuaikan semacam ini nanti. Oke, karena sudah saya buat sedikit banyak, Excel-nya juga sudah, maka tinggal kita masukkan ke Quantum GIS-nya. Oke, kita masuk ke Quantum GIS. Yes. Kemudian kita buat ke Add Layer. Kita pilih Add Delimited Text Layer. Nah, kita buka untuk file yang kita buat tadi. Kita simpan di VSC. Di sini ya. Nah, ini untuk yang sekolah, ini untuk yang masjid. Kita buka untuk yang masjid. Nah, kemudian di sini kita ini yang short, kita add, kita close, kita lihat. Nah, ini di sini ada titik-titiknya. Kita rubah sedikit supaya nanti agak terlihat jelas. Kita kasih di sini segitiga hijau. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat lagi untuk tadi yang tempat pendidikannya. Ada di Add Delimited Text Layer. Kemudian kita buka lagi. Kita pilih sekolah. Sama kita sesuaikan dulu S dan short-nya. Add, kemudian close lagi. Nah, di sini ada lingkaran semacam ini. Kemudian kita sesuaikan lagi supaya agak terlihat ya, lebih jelas. Kita buat pakai yang ini. Nah, ketupat. Oke. Ada 4 di sini. Nah, ini untuk cara menandai tempat-tempat yang ingin kita analisis. Nah, kemudian
Yang berikutnya yaitu membagi apa, membagi ya, di mana lah ada lahan pertanian, pemukiman dan lain sebagainya. Kita bagi dulu, kita buat duplikatnya untuk peta desa Pulau Darat. Sudah. Kemudian kita pilih di toggle editing. Sebelum masuk itu, ini supaya terlihat dengan jelas, kita buat di mode satelit. Kita matikan dulu yang root. Nah, di sini ada ya lahan pertaniannya terlihat. Nah, kita pakainya di split feature. Kita klik di sini. Nah, semacam ini. Nah, ini untuk antar garis ya, garis luarnya. Pakainya split feature. Nah, kalau beda lagi kalau pakai yang kayak seperti ini kan lahannya ada di tengah-tengah, tidak kena garis yang di samping ini. Nah, itu pakainya kita fill ring ya. Kita pakai fill ring. Nah, dari sini, dari sini. Ya, di sini ada lahan pabrik. Di sini. Di sini. Dan kita oke. Nah, maka akan bisa dibuat semacam ini. Oke, sampai sini seperti itu. Kemudian lanjut yang berikutnya. Untuk yang berikutnya yaitu kita akan kita save dulu. Nah, kita akan membuat apa itu tempat yang tadi sekolah ini mempunyai perkiraan analisis kalau misalkan dibuat sekolahan yang zonasi itu nanti jangkauannya sampai seberapa jauh. Nah, sebelum itu kita ekspor dulu, dimasuk di save feature as, kemudian kita buat di sini adalah analisa zonasi. Save, kemudian di sini kita buat di UTM zone 49S karena nanti kalau tidak seperti itu di manufacture buffernya nanti tidak bisa digunakan. Oke, kita oke. Kemudian kita masuk di vektor buffer, kemudian kita coba untuk di 300 meter zonasi, nanti jangkauannya sampai mana. Oke, dan kita close. Nah, seperti ini. Ada jangkauan yang melebihi dari desa Pulau Darat. Jadi semacam itu kira-kira untuk perkiraan analisis sistem zonasi yang terpakai. Itu saja yang perlu saya praktekkan untuk kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.